Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya perhatikan yang hadir pada malam hari ini, hampir semuanya adalah peserta novena. Mulai dari hari pertama, mungkin ada bolong hari keberapa. Saya sendiri mulai dari hari keempat, saya ikut novena ini. Saya tidak tahu ibu bapak saudara-saudari ketika mendoakan teks halaman 3 dari buku novena, maka kami mohon kepadamu, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa yang kami panjatkan dalam novena ini. Saya yakin ibu bapak saudara-saudari menyampaikan permohonan-permohonan pribadi. Saya juga dalam hati ketika sampai di teks itu, hening sejenak, lalu saya menyebutkan dalam hati saya mengingat seorang anak yang sudah selesai kuliah tapi masih bingung mencari kerja. Saya berdoa semoga dia dapat kerja. Mungkin ada yang berdoa semoga saya tetap sehat. Semoga suami saya juga tetap sehat. Atau semoga rencana-rencana saya sukses. Dan kalau misalnya anak yang saya ingat dalam doa saya itu, entah beberapa hari kemudian, entah beberapa bulan kemudian, dia telepon, "Pastor, saya sudah dapat kerja." Maka barangkali saya akan katakan, novena saya berarti dikabulkan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pasti kita semua mungkin seperti saya. Kalau apa yang didoakan selama novena itu lalu terjadi, lalu kita katakan, syukur Tuhan atas terkabulnya novena hati kudus Yesus. Saudara-saudari, mungkin tidak ada yang bermohon selama novena ini. Beberapa orang memposting termasuk saya ketika mengawali novena ini di caption status WA saya, "Jadikanlah hati kami seperti hatimu." Apakah ada yang memohon selama novena itu begitu permohonannya? Semoga hati kami seperti hatimu. Saya pun hanya menulis, tidak ingat lagi, memohon lagi dalam novena. Ibu bapak saudara-saudari, kadang-kadang memang kita meminta sesuatu yang barangkali itu yang kita anggap penting. Tetapi perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus hari ini, ada dua hal yang menurut saya tidak perlu kita minta dan itu sudah terjadi, hanya perlu disadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai kita. Kalau kita membaca dan mendengarkan bacaan pertama tadi, sangat jelas disampaikan bahwa Allah mengasihi dan mencintai kita. Bukan karena kita rajin novena, bukan karena kita sukses hidup rohani, tetapi karena memang Tuhan adalah Maha Baik. Memang Tuhan Maha Cinta. Dan karena itu kita semua dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Itulah alasannya mengapa kita selama hidup di dunia ini seperti selalu mendengarkan undangan Tuhan hari ini. Marilah kepadaku. Datanglah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Sepanjang hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah
usaha untuk menjawab undangan Tuhan tersebut. Kalau ibu bapak ingat, kalau hadir dalam misa requiem, misa pemakaman atau peringatan arwah, teks ini biasa dibaca. Pilihan Injil ini biasa dibaca. Saya menangkap bahwa usaha untuk menjawab undangan Tuhan, marilah kepadaku, tidak akan pernah sukses kita jawab. Nanti kalau kita sudah mati, baru sukses kita menjawab undangan Tuhan tersebut. Tetapi undangan ini, ibu bapak saudara-saudari, semakin menegaskan dan meneguhkan apa yang sudah disebutkan dalam bacaan pertama. Tuhan mengasihi dan mencintai kita, karena itu kita mau menjawab. Kita ingin berjuang dan berusaha untuk datang kepadanya. Datang kepadanya untuk mengalami dan menikmati kebaikannya. Yang dalam bacaan kedua dikatakan, itu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Karena kita mau saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dengan merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, kita ingin menjawab undangan Tuhan tersebut. Entahkah novena kita dikabulkan atau tidak. Entahkah permohonan-permohonan kita selama 9 hari ini terjawab. Yang ingin kita lakukan adalah kita mau menjawab dan menanggapi undangan Tuhan tersebut. Hal kedua, saudara-saudari, kalau Anda juga membaca dan mendalami buku novena kita ini, pada halaman 3, pada halaman 5, kita selalu berdoa, doa pemulihan kehormatan kepada hati kudus Yesus. Kita mendoakan ini karena kita sungguh mengalami dalam hidup bahwa cinta Tuhan kepada kita itu tidak selalu kita tanggapi, tidak selalu kita jawab. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak selalu menjadi bagian dari hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk menjadi seperti Yesus yang mengasihi. Dia yang rela mengorbankan segala-galanya di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Maka kapan kita menjadi orang yang mau berkorban demi keselamatan orang lain? Kapan kita menjadi seperti Yesus, lemah lembut, atau memberi kuk kepada sesama yang ringan? Bukankah kita lebih banyak memberi kuk yang berat kepada sesama kita? Maka pantaslah pada perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita memohon semoga kita menjadi orang-orang yang mau menebus, memberikan pemulihan terhadap cinta Tuhan yang besar kepada kita. Kita ingin saling mengasihi, mencoba untuk saling mencintai. Bahkan kami para misionaris Hati Kudus Yesus, para MSC, tidak selalu dengan mudah dan gampang menghadirkan Allah, Hati Kudus Yesus yang mengasihi tersebut. Barangkali kami lebih banyak memberi beban-beban kepada ibu bapa, saudara-saudari, kepada teman, kepada saudara-saudari. Barangkali kami tidak terlalu lemah lembut, atau barangkali kami tidak yakin akan cinta Tuhan, maka kami mencari cinta-cinta di tempat lain. Itu tanda bahwa kita membutuhkan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, supaya hati Yesus yang Maha Kudus
Cinta Allah itu sungguh hidup di dalam seluruh perjuangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mohon dalam perayaan ini, semoga hati Yesus yang Maha Kudus, tanda kasih Allah kepada kita, sungguh kita alami dalam seluruh peristiwa hidup kita. Dan karena itu, kita tidak akan mudah menjadi orang yang menyerah. Kita tidak akan menjadi orang Katolik yang gampang putus asa. Kita tidak akan menjadi orang Katolik yang gampang kecewa. Tetapi kita akan menjadi orang Katolik yang tahan uji dan menjadi mempunyai daya pikat kepada orang lain karena hati Yesus yang Maha Kudus berkarya dalam diri kita. Dan semoga undangan Tuhan, marilah kepadaku, senantiasa kita ingat, dan karena itu kita akan berusaha dan berjuang menanggapi undangan tersebut di dalam seluruh perjuangan hidup kita.